Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada seluruh tim penguji. Perkenalkan, saya Patrick Prabowo ingin merepresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Economic and Environmental Impact of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA menggunakan analisis GTEP. Berikut adalah outline dari skripsi saya. Kemudian latar belakang dari penelitian saya setelah diawali dengan fakta bahwa Indonesia telah mengalami current account deficit sejak tahun 2012. Walaupun memang performa perdagangan barang di Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan, namun nilai tersebut mengalami tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian di tengah periode tersebut, Indonesia sedang menghadapi New Trade Liberalization Scheme dengan Australia yang sesungguhnya sudah dinegosiasikan sejak tahun 2007. Kemudian setelah 11 tahun kemudian, kedua negara sepakat untuk memfinalisasi kesepakatan akhir dari IACPA, dan kemudian pada tahun 2020, kedua belah pihak telah meratifikasi kebijakan tersebut, sehingga IACPA siap untuk diimplementasikan di tahun 2020. Rumusan masalah penelitian saya adalah fakta bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi implementasi kebijakan perdagangan internasional baru dengan Australia. Kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan effort untuk environmental preservation di Indonesia. Beberapa studi sebelumnya menyatakan bahwa FTA itu akan memperburuk level emisi CO2 di suatu negara. Namun beberapa studi lain juga menyatakan bahwa justru FTA dapat menurunkan level emisi CO2. Perbedaan hasil penelitian tersebut kemudian menarik untuk diteliti bagaimana kasus Indonesia terhadap adanya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia. Mengingat bahwa Indonesia memiliki target penurunan emisi CO2 di tahun 2030 sebesar 30%. Kemudian dengan fakta bahwa Indonesia masih menghadapi current account deficit sejak tahun 2012, kemudian menjadi penting bagi pemerintah dan akademisi untuk melihat bagaimana dampak kebijakan perdagangan internasional baru terhadap indikator perekonomian Indonesia. Pertanyaan penelitian saya adalah apa dampak lingkungan dari IACPA terhadap level emisi CO2 di Indonesia pada tahun 2020 dan 2030. Kemudian apa dampak perekonomian dari IACPA terhadap member of the agreement, which is Indonesia dan Australia di tahun 2020 dan 2030. Landasan teori saya berangkat dari teori yang diungkapkan oleh Krugman bahwa cara untuk menganalisis benefit dari free trade yaitu dengan melakukan inverse analysis dari tarif. Kita tahu bahwa tarif yang dibebankan pada barang impor itu akan meningkatkan world price, sehingga meningkatnya world price tersebut akan memberikan distorsi bagi produser dan maupun consumer, sehingga dengan adanya peningkatan world price tersebut sesuai dengan yang ditampilkan dalam grafik bahwa akan memberikan penurunan jumlah quantity of exported and imported dari beberapa negara. Data dan metodologi penelitian saya menggunakan metode Computable General Equilibrium dengan alat analisis Global Trade Analysis Project Environment yang menggunakan GTEP 9 database yang menggunakan Bayes Year 2011, dan kemudian saya berusaha untuk mengupdate database tersebut dengan forecasted macroeconomic growth yang dilakukan oleh CEPI ke tahun 2020 dan 2030 yang kemudian akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk agregasi data, dari 150 sektor agregasi region di GTEP, kemudian saya agregasi menjadi 8 region. Kemudian mengapa China, ASEAN, dan NAFTA saya agregasi secara terpisah? Karena ketiga region tersebut merupakan major trading partners bagi Indonesia dan Australia. Mengenai sektor dan faktor endowment aggregation, saya mengikuti standar GTEP model yang memang sudah ada di dalam model GTEP tersebut. Untuk skenario simulasi, lalu bagaimana saya dapat berusaha untuk mengupdate database yang terdapat di dalam GTEP ke tahun 2020 dan 2030. Saya memberikan shock terhadap database GTEP sebesar penambahan forecasted macroeconomic growth di Indonesia di perekonomian global di tahun 2020 dan 2030. Saya melakukan shock terhadap 4 variabel, yaitu adalah GDP growth, faktor capital endowment, labor endowment, dan population. Namun hal yang harus dapat diingat kembali bahwa adalah metode updated forecasted macroeconomic growth pada model CGE ini mengasumsikan bahwa perekonomian dalam keadaan business as usual, yang mana diasumsikan bahwa dalam 10-20 tahun ke depan tidak ada perubahan kebijakan
dari negara-negara ataupun unexpected event yang akan berpengaruh terhadap struktur perekonomian global. Kemudian bagaimana saya memberikan shock kebijakan IACP terhadap perekonomian, yaitu dengan menggunakan updated data di tahun 2020 sebelumnya. Kemudian saya memberikan tarif rate shock yang didasarkan pada legal dokumen dari IACP. Dan kemudian setelah mendapatkan hasil database tersebut, saya update kembali ke tahun 2030 untuk melihat bagaimana dampak IACP tidak hanya ketika kebijakan tersebut diimplementasikan, namun bagaimana dampaknya setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Kemudian untuk hasil dan diskusi, saya membagi hasil dan diskusi penelitian saya menjadi 3. Yang pertama ada business as usual condition, kemudian dampak perekonomian dari IACP, dan dampak lingkungan dari IACP. Untuk business as usual condition dapat dilihat bahwa di tahun 2000 di seluruh periode bahwa Indonesia memiliki nilai ekspor and import to output ratio yang cenderung lebih tinggi dibanding Australia. Di mana pada tahun 2020 Indonesia ekspor to output ratio sebesar 14,65%, dan untuk di Australia di tahun 2020 sebesar 11,64%. Dapat dilihat juga bahwa total output yang diproduksi oleh Australia jauh lebih besar dibandingkan Indonesia, memiliki selisih sekitar hampir 1 billion USD baik dari Indonesia maupun Australia. Maksud saya triliun USD. Kemudian untuk kontribusi sektor bagi kedua negara Indonesia dan Australia di tahun 2020 dan 2030 dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan sektor yang berkontribusi terhadap total output antara Indonesia dan Australia, di mana kita lihat sektor jasa, transportasi dan komunikasi, energi intensif, utility and construction itu memiliki kontribusi yang cukup besar bagi total output di kedua negara. Namun memang Australia bergantung sangat tinggi terhadap sektor jasanya untuk mendapatkan total outputnya baik di tahun 2020 maupun 2030. Kemudian kita masuk ke bagaimana dampak IACP terhadap perekonomian di kedua negara. Dapat dilihat melalui tabel tersebut bahwa IACP memberikan dampak positif hampir di seluruh indikator ekonomi yang saya presentasikan di tabel tersebut, dan juga hampir di seluruh periode. Namun dapat kita lihat bahwa pada tingkat welfare memang Indonesia mengalami welfare losses di tahun 2030 sebesar 29,3 juta dolar yang menjadi findings yang menarik yang kemudian akan kita bahas di slide selanjutnya. Terhadap total perubahan output dapat kita lihat bahwa secara level million USD Australia mendapatkan tambahan total output yang diakibatkan oleh IACP hampir 2 kali lipat dari apa yang didapatkan Indonesia. Dapat kita lihat juga bahwa dari data yang dipresentasikan di dalam tabel bahwa ada beberapa sektor yang mengalami penurunan dan ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan. Namun secara total kebijakan IACP memberikan impact positif terhadap total output di Indonesia dan Australia. Dan kemudian terdapat sektor-sektor yang mengalami penurunan seperti grains, crops, meats, dan processed food. Dan kemudian terdapat dugaan bahwa apakah mungkin penurunan produksi total output tersebut diasosiasikan dengan peningkatan impor. Apakah kemudian barang-barang sektor-sektor yang selama ini kita produksi secara domestik dan kemudian setelah adanya liberalisasi perdagangan, kita akan mengganti sektor-sektor tersebut dengan barang-barang impor yang kemudian akan kita lihat di slide selanjutnya. Begitu pula juga dengan penambahan ekspor, kemudian apakah penambahan tingkat output diasosiasikan dengan penambahan tingkat ekspor. Dapat kita lihat bahwa kembali lagi bahwa Australia mendapatkan tambahan ekspor ke Indonesia yang cenderung lebih besar dibandingkan Indonesia, hampir 1,5 kali lipatnya. Lalu kemudian untuk mengonfirmasi dugaan kita sebelumnya bahwa apakah penambahan output itu diasosiasikan dengan penambahan total ekspor, kemudian dapat kita lihat iya, peningkatan ekspor pasti diasosiasikan dengan peningkatan output, namun tidak selalu peningkatan output diasosiasikan dengan peningkatan ekspor. Kita lihat bahwa ekspor yang mengalami peningkatan cukup signifikan di kedua negara ialah basic industries, metal products, dan high-tech industry, sementara untuk di Australia sendiri dapat peningkatan yang signifikan di produk seperti grains, crops, meats, processed food, dan tekstil.
Kemudian untuk penambahan import juga tidak memberikan perbedaan yang signifikan, bahwa memang setelah kita melihat kembali ke data level output sebelumnya, memang penurunan impor itu penurunan impor itu selalu diasosiasikan dengan peningkatan impor selalu diasosiasikan dengan penurunan output, namun kemudian tidak selalu penurunan output diasosiasikan dengan peningkatan impor. Kemudian kita akan melihat bagaimana pola perdagangan di seluruh dunia sebagai akibat dari IACEPA. Kita lihat bahwa di seluruh region, kecuali Indonesia dan Australia sebagai member dari FTA, tentu saja mengalami dampak negatif dari IACEPA tersebut. Dapat kita lihat bahwa pada level import, ASEAN, NAFTA, dan China merupakan China dan rest of Asia merupakan region yang mengalami dampak negatif dari IACEPA yang paling parah. Namun kemudian hal tersebut masuk akal karena memang region tersebut merupakan major trading partners both bagi Indonesia dan Australia. Dapat dilihat juga melalui tabel tersebut bahwa Australia mendapatkan peningkatan ekspor ke Indonesia sebesar 24%, dan kemudian Indonesia hanya mendapatkan sebesar 13%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa memang Australia mendapatkan tambahan total output, ekspor dan impor yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Kemudian terhadap perubahan welfare, dapat kita lihat bahwa hanya region Indonesia, Australia, dan rest of the world yang mengalami peningkatan welfare di tahun 2020, di mana region lain mengalami welfare losses karena adanya kebijakan IACEPA ini. Namun kemudian dapat kita lihat bahwa Australia mengalami peningkatan welfare yang cukup jauh lebih besar dibandingkan Indonesia di $288,9 juta, di mana Indonesia hanya dapat meningkatkan welfare sebesar 36,78 juta US dollar. Namun hal yang kemudian menarik adalah di tahun 2030 Indonesia justru mengalami welfare losses sebesar 29,26 juta. Kemudian saya menginvestigasi hasil simulasi penelitian saya dan mendapatkan bahwa memang pada periode tersebut Indonesia mengalami penurunan terms of trade, sehingga masuk akal bahwa kemudian dengan adanya penurunan terms of trade akan menurunkan tingkat welfare di Indonesia di periode tersebut. Kemudian kita akan masuk bagaimana dampak IACEPA terhadap tingkat lingkungan di Indonesia yang diproduksi menggunakan emisi level CO2. Kita lihat bahwa Indonesia dan Australia sebagai member dari IACEPA mengalami dampak negatif dari IACEPA terhadap penurunan level emisi CO2 di kedua negara. Nilai angka positif tersebut kemudian konsisten dengan hasil dari Orion et al. Yang menyatakan bahwa free trade agreement yang kemudian berdampak pada peningkatan output di sektor-sektor yang sangat berkontribusi pada penambahan CO2 tentu akan mengakibatkan peningkatan level emisi CO2. Sehingga jadi kemudian penemuan sebelumnya menyatakan bahwa penurunan, ada FTA yang mengatakan bahwa FTA akan menurunkan level CO2 itu karena memang FTA tersebut menurunkan produksi dari sektor yang memang berkontribusi lebih banyak terhadap IACEPA, dan kemudian dapat kita lihat di output sebelumnya sektor yang berkontribusi besar terhadap penambahan CO2 ialah energy intensive products, transportation and communication, mining and coal menurut Orion et al. 2010. Namun kemudian dapat kita lihat bahwa peningkatan tersebut relatif jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata peningkatan CO2 secara tahunan di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian saya adalah bahwa IACEPA memberikan dampak positif terhadap total output, total ekspor dan import bagi Indonesia dan Australia, namun kemudian memiliki dampak negatif pada tingkat welfare di Indonesia di tahun 2030, namun tetap memberikan daftar impact positif terhadap Australia di tahun 2020 dan 2030. Kemudian both members dari IACEPA, Indonesia dan Australia, itu kemudian mendapatkan dampak negatif dari adanya IACEPA terhadap penurunan level emisi CO2 baik di periode 2020 maupun 2030. Kemudian untuk rekomendasi saya adalah sejak kita lihat bahwa memang penambahan emisi level CO2 di Indonesia nilainya jauh lebih kecil dibandingkan penambahan CO2 tiap tahun, rata-rata penambahan CO2 tiap tahunnya, maka pemerintah Republik Indonesia dapat fokus untuk menurunkan level emisi CO2-nya di tahun 2030 sebesar 30% tanpa adanya khawatir dengan IACEPA ini sendiri. Kemudian rekomendasi saya selanjutnya adalah akan lebih baik bagi literatur selanjutnya, riset selanjutnya untuk dapat mengakomodasi environmental coefficient.
di penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.